Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Timas Solder. Oke, teman-teman, kali ini saya akan membuat sebuah alat untuk memperbaiki aki yang soak. Oke, kebanyakan pemilik motor mungkin akan merasa ribet kalau akinya sudah soak. Karena apa? Karena ketika dia mau pakai motornya tiba-tiba nggak bisa di starter, harus diengkol aja. Nah, saya punya solusi buat kalian. Tidak hanya untuk aki motor, tapi juga untuk aki mobil. Aki mobil yang ngedrop, soak, dengan alat ini semua teratasi. Kalian tidak perlu lagi beli aki baru. Sementara aki yang lama masih bisa diperbaiki. Oke, alat ini berfungsi untuk memperbaiki sel-sel aki dan membersihkan kerak-kerak yang ada di pinggir-pinggir dalam aki. Itu biasanya ada kerak-keraknya. Kalau kita pakai aki yang transparan yang kelihatan, itu suka ada warna kemerah-merahan di sampingnya kayak kotoran. Itu kerak daripada sel-selnya yang aus. Oke, dengan alat ini kalian bisa menghemat uang karena nggak perlu lagi beli aki. Aki yang lama yang soak bisa bener lagi. Sudah saya buktikan. Baik teman-teman, komponen apa aja yang kita perlukan untuk membuat alat perbaikan aki sederhana? Ini namanya desulfator ya, desulfator sederhana. Desulfator yang benar juga ada, yang rangkaiannya banyak, rangkaiannya sedikit rumit. Nah, kali ini kita akan membuat desulfator versi sederhana. Ini sangat bermanfaat banget buat kalian yang punya motor, punya mobil, punya sepeda listrik. Alat-alat yang dibutuhkan, komponen yang dibutuhkan, yang pertama adalah, ya, ini dia. Sebuah dioda sisir, sebuah kapasitor AC. Oke, sebuah kapasitor AC, sebuah jepitan, dan sebuah colokan AC. Oke, hanya tiga ini, hanya empat ini komponen yang kita butuhkan untuk membuat alat yang sangat-sangat bagus. Alat-alat yang bisa membuat kalian berhemat, tidak membeli aki baru lagi. Oke, let's go. Baik teman-teman, akan saya jelaskan juga fungsi dioda ini, dioda sisir, bisa juga dioda bright. Oke, nah di sini terdiri dari 4 kaki. Oke, ada yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Untuk kaki yang ujung, yang pertama dan yang keempat, itu adalah sisi positif dan sisi negatif. Untuk yang tengah, ini adalah dioda yang nyambungnya nanti ke kabel AC. Jadi ini non polar, bisa kebalik gini, nggak ada negatif positif. Jadi karena ini fungsinya langsung nanti ke PLN. Oke, nah yang ini bagian outnya yang positif negatif itu berupa arusnya udah arus DC. Voltasenya udah voltase DC keluarnya, tapi masih high voltase ya. Jadi hati-hati nanti ini diamankan untuk solderan daripada kaki outputnya. Oke, sekali lagi bagian ujung ke satu, kaki ke satu dan keempat adalah keluarannya DC. Jadi ada positif, ada negatif. Nah, yang tengah ini kalian kebalik nggak apa-apa karena ini adalah jalur AC. Oke, mengerti ya? Gampang sekali. Kita mulai untuk menyambungkan dioda ini ke kapasitor. Baik, sebelum kita rangkai teman-teman, saya akan jelaskan dulu dari kapasitor ini. Kapasitor itu semuanya berfungsi sebagai penyimpan sementara, penyimpan arus sementara, penyimpan arus sementara AC ya. Oke, di sini tertera 50 UF, 50 mikro, 5% dengan kemampuan voltasenya sampai 450 volt, 50 sampai 60 Hz. Dan yang ketiga, japitan. Japitan ini berfungsi untuk nanti menyambungkan sisi positif dan negatif ke aki. Oke. Dan yang ini sekali lagi ini akan dipasang untuk koneksi ke PLN. Sekarang yang pertama kita akan coba sambungkan antara kaki-kaki dioda ini ke kaki-kaki kapasitor. Baik teman-teman, sudah saya sambungkan.
Oke, jadi kaki yang tengah yang buat ke AC salah satunya adalah menyambung ke salah satu kaki kapasitor. Oke, pilih yang kiri atau kanan bebas. Yang jelas salah satu ini yang AC, yang tengah masuk ke disambungkan ke kaki yang kapasitor yang satunya. Nah, yang kedua, kabel AC ini salah satunya disambungkan ke kaki AC yang kedua yang belum disolder. Nah, ini satu kan ke sini nih, ke bagian kaki kapasitor. Nah, yang satunya kita langsung dari kabel colokan, ada dua kabel, satu ke sini dan satunya ke kaki kapasitor yang belum disolder. Nah, seperti ini penampakannya teman-teman. Oke, satu ke kapasitor dari kaki dioda dan kaki dioda yang satunya lagi yang bagian AC ke kabel AC. Oke, kabel AC yang satunya lagi masuk ke kaki kapasitor. Baik, berikutnya kita sambungkan sabit buaya. Oke, sabit buaya ini ingat untuk posisi out DC ya, out DC dari dioda kapasitor ini, dioda kapasitor, dioda sisir ini. Oke, kita lihat yang sebelah sini adalah positif, yang sebelah sini adalah negatif. Kaki pertama dan kaki keempat. Yang kaki pertama adalah positif, yang kaki terakhir yang 4 adalah negatif. Kita bisa bedakan dari kabelnya yang satu warna hitam, satu warna merah. Ya, atau warna merah udah tentu pasti ke positif. Kita solderkan. Oke. Satu ke kaki negatif. Buka dulu. Ya, selesai. Ini dia penampakannya. Sederhana sekali. Nanti ada skema yang muncul di video ini buat kalian yang pengen lihat lebih jelas. Kita coba setelah ini apakah ini berfungsi untuk memperbaiki aki yang soak. Aduh, sampai kegeser deh. Ya, oke, nanti kita uji coba ya. Oke teman-teman, kita uji coba dengan sebuah aki yang sudah soak nih, sudah tadinya mau dibuang katanya. Kebetulan saya dapat dari teman kita. Ukur dulu berapa isi daripada aki ini. Kita lihat. Nggak kelihatan. Oke, saya betulkan dulu kabelnya menghalangi. Sama sekali tidak bergerak. Coba saya tempel. Ada. Sama sekali tidak bergerak. Oke, dan sudah dipastikan ini aki tidak ada arusnya. Tidak ada arusnya dan kita akan memperbaikinya dengan alat ini. Oke teman-teman, kita langsung perbaiki dengan alat ini. Dan saya sudah nyoba dengan alat ini, aki kembali normal ketika dicas alat ini, desulfator sederhana ini selama 2 jam. Kita coba dulu, sambungkan. Ingat kawan-kawan, ingat teman-teman, ini masih tegangan tinggi, jadi jangan dipegang ya. Selama pengecasan safety, ini nggak boleh dipegang. Karena masih walaupun DC ini high voltase, masih di atas 100 volt. Oke, langsung aja kita colokin ke kabel listrik. Kita beres-bereskan dulu. Nah, langsung aja ya. Ini dia. Oke, sudah saya colokin. Kita tunggu sampai 2 jam kemudian. Baik teman-teman, sudah 2 jam. Tadi saya skip dulu videonya karena nunggunya terlalu lama. Kita cabut. Oke, kita cabut. Kita cabut. Selesai sudah. Lalu kita ukur apakah aki ini kembali terisi atau tidak, atau masih seperti keadaan semula, masih 0 volt. Oke teman-teman, langsung aja kita ukur dengan avometer. Saya cari dulu avometernya. Oh iya, ini dia. Sudah ditemukan avometernya. Ya, langsung aja kita ukur. Kita lihat bersama-sama.
berapakah? Wih, mantap sekali teman-teman, lihat. Posisi voltase aki menjadi 14,4. Ini sangat normal sekali. Walaupun nanti ada penurunan, biasanya penurunannya hanya ada di angka mentok 13,8. Berarti aki ini sudah bisa berfungsi lagi dengan normal. Mantap. Baik teman-teman, akhirnya kita berhasil membuat sebuah desolvator aki, alat perbaikan aki motor, aki mobil, dan sudah saya buktikan bahwa aki ini yang tadinya 0 volt kembali lagi terisi. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Buat yang komen ataupun mau pesan bikin sesuatu untuk video saya berikutnya, silahkan komen ya. Oke, thank you teman-teman, sukses.